Assalamualaikum Bunita dan teman-teman. Aku Nisrina akan bercerita tentang kisah Bilal bin Rabah. Bilal adalah orang berkulit hitam dan budak, karena saat itu majikan Bilal yang bernama Umayyah mengetahui Bilal masuk ke dalam Islam. Bilal selalu disiksa, diikat dan dijemur di tengah terik matahari di padang pasir. Bilal selalu disiksa agar keluar dari agama Islam. Suatu hari Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar dari Umayyah, dan Abu Bakar juga mengobati luka-luka Bilal di rumahnya saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah menuju Madinah. Rasul memilih Bilal menjadi muadzin atau orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Bilal memiliki suara yang sangat indah dan suaranya terdengar hingga jarak yang jauh. Bilal mempunyai tempat yang istimewa di surga. Saat itu Rasulullah mendengar suara sendal Bilal saat Rasul berada di surga. Pada malam Isra Mi'raj, suatu saat selepas salat subuh berjamaah, Rasul memanggil Bilal dan bertanya, "Katakanlah kepadaku, apa amalanmu yang paling besar pahalanya yang kamu kerjakan dalam Islam? Karena sesungguhnya aku mendengar hentakan sendalmu di surga." Kemudian Bilal menjawab, "Setiap aku berwudu, kapanpun itu baik siang atau malam, aku selalu melakukan sholat dengan wudu tersebut." Demikianlah kisah hidup Bilal bin Rabah, orang pertama yang mengumandangkan azan, dan bahkan suara sendalnya pun terdengar hingga ke surga karena selalu menjaga wudunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik Nisrina. Nah, sekarang kita simak ceritanya dari Hanifah. Assalamualaikum Bunita, teman-teman. Di sini saya mau menceritakan sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal adalah seorang budak yang pertama kali masuk agama Islam. Karena suara Bilal yang merdu, indah dan lantang, Rasulullah meminta Bilal untuk mengkumandangkan azan di setiap waktu sholat wajib. Bilal adalah salah satu sahabat yang dijamin Rasulullah masuk surga. Rasulullah mendengar suara langkah atau terempah Bilal di surga. Bilal juga selalu menjaga wudunya, baik ketika akan sholat ataupun setelah sholat. Semoga kita sebagai umat Rasulullah dapat menggamalkan apa yang sahabat Bilal lakukan. Dadah Bunita dan teman-teman. Assalamualaikum, sampai ketemu besok. Assalamualaikum anak-anak. Nah, tadi kita sudah mendengarkan kisah tentang Bilal radhiyallahu anhu.
Nah, seperti Nisrina ceritakan, Bilal sering disiksa oleh majikannya siapa tadi? Umayyah. Dia selalu menekan Bilal agar kembali ke keyakinan nenek moyang mereka, agar tidak berpegang teguh pada Islam. Nah, penekannya tadi kayaknya disiksa, dijahatin, tetapi Bilal tetap berpegang teguh pada Islam. Nah, coba apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Bilal? Walaupun begitu berat siksaan yang dialamin Bilal, namun siksaan ini tidak membuat keimanannya goyah sedikit pun. Tidak pernah membuat dia menjauhi Islam. Nah, ada riwayat lain menjelaskan kalau Bilal radhiyallahu anhu pernah diikat lehernya, lalu digeret-geret sama anak-anak kaum kafir Quraisy. Tapi walaupun demikian, keimanan beliau tidak tergoyahkan. Sampai tadi didapatin oleh siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam keadaan disiksa, lalu dia membeli Bilal. Nah, istiqomahnya Bilal ini berbuah surga. Setelah setelah dibeli sama Abu Bakar, Bilal bebas bisa leluasa melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, terutama setelah berhijrah ke Madinah. Tadi apa keistimewaannya Bilal, Memiliki suara yang lantang sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih beliau untuk mengumandangkan azan pertama kali ketika azan disyariatkan. Siapa yang pertama kali mengumandangkan azan ketika disyariatkan? Siapa? Bilal radhiyallahu anhu. Nah, itulah kita pelajaran yang harus kita ambil dari Bilal. Dia istiqomah untuk berpegang teguh pada Islam walaupun dia disiksa, dijahatin. Nah, Bilal ini salah satu orang yang dijanjikan masuk ke dalam surga. Nah, Rasulullah berkata kepada Bilal setelah menunaikan sholat subuh, "Wahai Bilal, beritahukanlah kepadaku tentang perbuatan-perbuatanmu yang paling engkau harapkan manfaatnya dalam Islam. Karena sesungguhnya tadi malam aku mendengar suara terompahmu di depanku di surga." Bilal radhiyallahu anhu menjawab, "Tidak ada satu perbuatan pun yang pernah aku lakukan ya Rasulullah yang lebih kuharapkan manfaatnya dalam Islam dibandingkan dengan harapanku terhadap perbuatanku yang senantiasa melakukan sholat sunnah yang mampu aku lakukan setiap selesai bersuci dengan sempurna di waktu siang ataupun malam." Nah, Bilal radhiyallahu anhu meyakini bahwa sholat merupakan amalan yang paling afdol dan amalan yang dilakukan secara rahasia lebih baik daripada amalan yang dilakukan secara terbuka. Nah, sekarang sampai sini dulu. Terima kasih buat Nisrina sudah mau berbagi cerita kepada Ibu Nita dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.